Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid ini amin ya rabbal alamin. Sampai Ya waladi, Pak. ya walati, hei anakku. Min hadzal hadisi saking ikilah hadis ulima dan werwi laka kedue sira annaka ing sedune sira la tahtaju iku ora butuh sapa sira lil ilmi marang ilmu al kasiri kang akeh wa tahsilu kasratil ilmi lan utahe ngasilake akeh ilmu iku min furudil kifayati iku saking fardu kifayah la min furudil a'yani ora saking fardu ain. Jadi kemarin kita berbicara masalah hadis. Bentar. Hadisnya itu berbunyi hadisnya mas, coba dilihat atasnya mas, dalam berapa itu? 22, Pak. 22. Ya. Jadi kemarin kita bicara ikmal di dunia biqadri makomika ya, itu keliru ya. Biqadri makomika fiha. Jadi kamu beramalah untuk dunia kamu sekira-kiranya kamu itu berada di dunia berapa tahun. Kan kemarin sudah tak ceritakan umur umat Islam itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun berdasarkan hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita umurnya cuma 60 sampai 70 tahun kan menghasilkan berbagai ilmu sampai banyak itu kan sulit sekali. Kecuali bagi seseorang yang jomblo semacam Imam Nawawi, nah itu bisa. Tapi kalau kita itu berkeluarga semacam yang apalagi sudah punya anak semacam Mas Puluk saya, Mas Rustan, Pak Nur ya sulit lah ya toh, untuk totalitas mencari ilmu itu sulit. Wa mal di akhiratika biqadri baqaika fiha. Kamu beramalah untuk akhirat kamu. Kira-kira kamu tetap di sana itu berapa lama? Ya kita berada di akhirat itu selama-lamanya. Berarti amalnya harus kenceng, ibadahnya harus rajin. Kan gitu. Demikian wa malillahi biqadri hajatika ilaiha. Dan kamu beramal karena Allah, kira-kira itu kamu sama Allah itu butuhnya berapa banyak? Ya kita itu sama Allah itu butuh banget. Nah, jadi ya intinya jangan sampai meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di segala macam urusan. Kalau ada apa-apa ya Allah disertakan. Insya Allah nanti urusannya gampang. Kan gitu. Nah, digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa malinari biqadri sabrika 'alaiha, kamu beramalah untuk neraka, kira-kira kuat kamu berapa lama di neraka? Ya enggak kuat lah. Satu hari di neraka itu beratnya bukan main. Bahkan ada cerita bahwasanya apabila seorang penduduk neraka itu dientas dari neraka, kemudian dia ditaruh di tungku api dunia ini, dia bisa tidur nyenyak sampai 70 tahun. Tidak terasa api bumi ini. Karena api neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada api di dunia ini. Jadi kalau dia sudah merasakan nikmat siksa neraka, di dunia itu api itu tidak ada rasanya apa-apa. Ini cerita semacam itu. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita lihat hadis di atas, kita tidak butuh banyak ilmu, yang penting banyak amal. Nah, tapi amal pun harus disertai dengan ilmu. Nah, karena memperbanyak ilmu itu, memperoleh ilmu banyak itu dari fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa ta'ammalan angen-angen sapa sira fi hadil hikayati ing dalam ikilah pira-pira cerita. Ing dalam ikilah cerita, hatta takuna sehingga ana sapa sira iku mutayakinan, iku yakin. Waroda tumeka apa anna hatiman apa setune hatim al asom kang budek. Kenapa dinamakan hatim al asom? Karena ceritanya itu dulu hatim itu ulama yang terkenal, sering jadi curhatan orang-orang banyak.
Jadi suatu saat ketika ada seorang wanita itu sedang mengeluhkan masalahnya kepada Hatim Al-Asom, delalah dia kentut. Nah, tapi Hatim itu tahu seandainya dia apa namanya memberitahu dia ngerti kentutnya wanita itu, maka wanita itu mesti malu. Supaya wanita tidak malu, kemudian dia ngomong lagi, wahai Bu, tadi jenengan tanya apa? Kok saya tidak dengar? Nah, maka kemudian wanita dalam hatinya bilang, Alhamdulillah, berarti Pak Yanya itu rodok budek. Tadi saya sudah ngomong kok tidak didengarkan. Otomatis kentut saya tidak didengarkan mesti. Nah, akhirnya kemudian dia ngomong lagi. Setelah itu dia dapat julukan Hatim Al-Asoma, Hatim yang budek. Karena pura-pura tidak dengar kentutnya wanita tadi. Karena anustopo Hatim iku minta lamidati Syakik Al-Balhi. Saking muridnya Syakik Al-Balhi, salah seorang tokoh sufi. Rahmatullahi ta'ala rahmati Allah iku alaihi ma ing atase Sakik lan Hatim. Pakola mau ngucap sepo sakik data yaumin ing dalam siji dina. Ya hatimu he Hatim. Kam pirang-pirang sanatan apane taune anta utai sira iku fi suhbati ing dalem ngancani aku. Kala ngendika sapa Hatim salasan wa salasina 33 apane sanatan taune. Pakola kemoko ngucap sapa sakik ma iku apa alladzi hasal tau kang ngasilake sapa sira ing ma minal ulumi saking pira-pira ilmu wa kamlan pira apane faidatan apane faidai akhot tahuma kang jupuk sapa sira ha ing faedah minni saking ingsun kala ngucap sapa Hatim tahassul tu ngasilake sapa ingsun ala samani fawaida ing atase 8 pira-pira faedah kala ngendika sapa sakik inna lillahi inna setune kita iku lillahi kita Allah wa inna lan setune kita ilahi marang Allah rajiuna iku padha bali. Ya Hatim, wahai Hatim, ana utai ingsun iku soroftu belanjaake sapa aku ngentekake sapa aku umri ing umurku maka sertani sira kita limika ing dalem ngajari sira wa anta lan utai sira iku mahas mata hasolta orang ngasilake sapa sira minni saking ingsun ala siwa hadil fawaidi ing atase sakliyane ikhlas pira-pira faedah. Pakola maka ngucap sapa Hatim. Ya ustadi he guruku. In tolap tala menjaluk sapa sira minni saking ingsun. Asid wa ing jujur. Kama tahassal tumeka orang ngasilake sapa aku. Ala ghairil ladzi ing atase saliyane perkara. Kul tuhu kang ngucap sapa ingsun hu ing alladzi. Walam atlu pangrang golek sapa aku. Tasila ghairaha ing ngasilake saliyane 8. Liane krana ingsun iku tayak kontu. Yakin sapa ingsun anis ingsun lan atahas solo iku ora ngasilake sapa ingsun ala kholasi ing atase slametku terus wa najatilan slametku fid daroni ing dalam kampung loro dunia akhirat illa bihadi samaniati kejaba kelawan ikilah 8 wa anna malan sing perkara siwaha saliyane 8 iku mustagnan iku semugih anhu saking ma iya kelawan 8. Kala ngucap sapa sakik kul ngucap sapa sira limarang ingsun ma iku apa hadil fawaidu utawi pira-pira faedah as-samaniyah tukang 8. Nah, kita tutup dulu. Jadi ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asabi ngaji sama Sakik Al-Balhi selama 33 tahun. Kemudian Sakik penasaran, wahai Hatim, kamu sudah ngaji sama saya itu lama banget. Sudah mengaji berbagai macam ilmu. Kemudian kamu dapat berapa faedah dari saya? Maka Hatim berkata, wah saya cuma dapat 8 faedah saja. Maka Sakik namanya gurunya itu langsung ngelus dadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ngaji bertahun-tahun, saya sudah menghabiskan umurku bersama kamu cuma dapat 8 faedah itu. Nah, maka Hatim berkata, nggih ya Ustadz. Kalau sampean kalau panjenengan pingin saya jujur ya saya cuma dapat 8 faedah itu. Saya tidak pingin menghasilkan yang lain lagi. Karena saya tahu dengan 8 faedah ini saya bisa selamat di dunia dan akhirat. Maka kemudian Sakik bertanya, wahai Hatim kalau gitu tolong saya dikasih tahu. Apa sih 8 faedah yang kamu dapat dari ngaji pada saya selama bertahun-tahun ini? Pakola mau mengucap sapa Hatim. Al-ula utai faedah kang pertama. Nador tu ningali sapa aku fil makhlukati ing dalem pira-pira makhluk. Wa raaitu lan ningali sapa aku kulla wahidin ing saben-saben suci minhum saking makhluk ihtaro
iku milih ya ingkang milih sapa makhluk mahbuban ing kekasih. Wal ba'du maka utai sebagian iku yashabu iku ngancani sapa kekasih al muhibba ing wong kang den senengi ila maradil mauti marang lorone mati. Wal ba'du nam sebagian ila toroki ila torofil kubri marang pinggir kuburan. Wa ba'da dzalika lan sawise mengkono kabeh liwat diunahu padha pamitan sapa wong kang den tresnani hu ing muhibbi. Wa yarji'una padha bali sapa wong kang den tresnani. Wala yadkhuluna ora mlebu sapa wong kang den tresnani mau sertani muhibbi al qabra ing kuburan. Wa ta'ammal tulan angen sapa ingsun li ajida supaya nemu sapa aku mahbuban ing wong kang den sinai ing perkara kang den tresnani yakunu kang ana apa mahbub li marang aku iku rafiqun iku kanca wani sanan pengayem-ayem fil qabri ing dalam kuburan pama wajatu maka ora nemu sapa aku siwal amali saliyane amal as-solihi kang soleh. Falihada maka krana iki ihtartuhu milih sapa aku ing amal mahbuban ingkang den cinta ingkang kekasih. Liyakuna supaya sapa amal iku rafiqon ku kanca wa mu'nisanan ngayem-ngayem fil qabri ing dalem kuburan. Pakola maka ngucap sapa sakikun sapa sakik ahsanta bagus sapa sira ya Hatim wahya Hatim. Jadi faedah pertama, Hatim berkata, saya tuh angen-angen saya melihat orang-orang banyak itu. Dan setiap orang tuh mesti mencari kekasih masing-masing. Ada yang cinta dengan harta, ada yang cinta dengan istri dan anaknya, ada yang cinta dengan teman-temannya, ada yang cinta sama guru ngajinya, ada yang cinta sama, ya pokoknya ada orang-orang yang dicintai. Tapi ternyata orang yang dicintai itu kadang cuma mengantarkan dia sampai sakaratul maut. Ada yang mengantarkan dia sampai di pinggir kuburan. Tidak ada satupun yang masuk kuburan bersama dia. Nah, kemudian saya mikir-mikir, saya cari kekasih yang bisa ngantani saya, nemeni saya di kuburan. Ketika saya pelajari ternyata nanti akan menjadi teman saya yang menjadi orang yang menenteramkan saya di kuburan. Karena itu saya milih amal soleh sebagai kekasih. Nah, ini salah satu faedah. Karena memang betul. Karena nanti ketika Anda berada di gelap gulita kuburan itu, tidak ada yang nemani Anda. Istrinya tidak ada yang mau. Meskipun dikasih warisan banyak, tidak ada yang mau. Anaknya apalagi. Maka kalau ada orang berkata, wah saya cinta mati sama kamu, ya itu agak bohong. Tidak mungkin kalau Anda mati, masa dia mau ikut mati? Kan tidak, toh. Tinggal nunggu warisan Anda. Maka tinggal amal soleh. Nanti ketika Anda berada di kegelapan kuburan, yang nemeni amal-amal Anda. Kalau amalnya bagus, harus jadi diwujudkan dalam bentuk yang bagus. Kalau buruk, ya dibentukkan dalam wujud yang buruk. Asaniyatu taikang kaping pindho. Nador tu ningali sapa aku. Fil makhlukati ing dalam pira-pira makhluk. Paro itu maka ningali sapa aku. Al-kulla ing kabeh. Iku asiror nafsi ing dadi tahanane nafsu. Wal hawa lan hawa. Wa ta'ammal tulan angen-angen sapa ingsun fi qauli ta'ala indam tawi Allah ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsil 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man utawi sapane wong khafa iku di sapa wong maqama rabbi ing kedudukane pangerane wong wa nahan larang sapa wong an nafsa ing nafsu 'anil hawa saking keinginane. Fa innal jannata maqsune surga ya surga iku al ma'wa bali. Palim tu moko yakin sapa aku yakinan kelawan yakin tenanan. Anal Qur'ana setune Al-Qur'an iku hakun bener. Wa khalaftu lan nyulayani sapa aku. An nafsa ing nafsu al ammarata kang akeh perintahe. Bisu kelawan Allah. Wa sadatu lan nguwatake sapa aku al mintokoto ing kekuasaan ing panggonan fil mujahadati ing dalam mujahadah nemen-nemeni. Wa ma a'taitu halan ora maringi sapa aku ha ing nafsu. Ma'ariba ing kebutuhan nafsu wa amalaha lan angen-angene nafsu hatang qodat sehingga manut apa nafsu tahta taatil haqi ing dalam ngisore taate kebenaran. Jadi kemudian kala ngendika sapa sakik barokah mugi-mugi paring berkah sapa Allah fika ing dalam sira. Jadi kemudian Hatim berkata, saya ya faedah yang kedua, saya itu melihat banyak orang itu menjadi tahanan dari nafsunya sendiri. Ada orang yang senang main game,
sampai lupa waktu, ya toh. Bahkan ada, kita lihat di media sosial, ada orang sholat tuh tetap main game. Nah, jadi main apa namanya, roulette, dimainkan terus dia sholat taruh depannya. Loh itu kan sudah tidak benar, sudah jadi budaknya game. Bukan berarti Anda tidak boleh main game HP, boleh, tapi ketika waktu sholat, waktu baca Quran atau yang lainnya, waktu ngaji ya ditinggalkan lah gamenya itu tadi. Bang. Ada juga orang yang menjadi apa namanya, tahanan dari harta. Oh, jadi apa? Dia itu kerja terus sampai sholatnya lupa, puasanya tidak dikerjakan. Nah, itu jadi tahanan harta namanya. Ada yang juga jadi tahanan anak istri karena sibuk dengan anak istrinya sehingga lupa ngaji, lupa sholat dan sebagainya. Banyak kan? Karena cara setan itu menggoda kita untuk apa namanya, menuruti nafsu itu pelan-pelan. Pelan-pelan, kadang secara apa namanya, secara halus. Kadang ada juga orang yang sibuk dengan ngaji terus, ibadah terus, sampai lupa nggak ngurusi anak istri. Juga ada. Tapi itu namanya tidak pas. Nah, kan kita hidup di dunia itu ada bagian masing-masing. Keluarga ada bagian, Allah SWT ada bagian. Amin. Maka wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Kemudian dia berangan-angan. Al-Qur'an itu berkata, barang siapa itu takut sama Tuhannya, menjaga diri dari hawa nafsunya, maka surgalah itu tempat kembalinya. Maka kemudian saya yakin Al-Qur'an itu betul. Nah, maka saya turuti. Saya mencoba mengalahkan hawa nafsu saya mencoba mengurangi kekuasaannya dengan cara mujahadah. Jadi saya mencoba mengalahkan kekuasaan dengan cara mujahadah dan saya tidak memenuhi keinginan-keinginan nafsu, angan-angan nafsu sehingga nafsu itu turut sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang orang tuh kalau pengen ibadah itu pertama kali itu harus dipaksa, Mas. Kadang itu kalau tidak dipaksa tidak bisa. Contoh gini, kita pengen ngaji, tapi kalau tidak biasa ngaji ya males. Kalau tidak dipaksa ya nanti tidak terbiasa. Kita mau rajin baca Quran, kalau tidak dipaksa duluan ya tidak bisa. Gitu. Harus dipaksa dulu, baru nanti ketika kita sudah terbiasa, maka nafsu akan ikut pada keinginan kita. Tapi kalau kita ngikuti nafsu terus, nantilah kita baca Quran kalau sudah ada waktu luang. Itu alamat itu. Nggak akan ada waktu luang. Ya toh, nanti kalau Anda ada waktu luang sebentar, tak baca WA sah. Tapi buka WA nanti tak baca Quran. Terusan baca WA-nya. WA-an sama temannya. Ada waktu luang, tak buka Facebook. Sebentar nanti baca Quran, ya keterusan. Jadi kalau bisa harus dipaksa. Karena apa? Karena ibadah itu kalau tidak dipaksa itu biasanya tidak jadi terbiasa. Cuma kalau sudah terbiasa itu kita harus rutin langgeng. Kalau tidak langgeng ya nanti sulit ngulanginya lagi. Sama seperti saya. Saya itu dulu sudah rutin habis baca Quran habis subuh. Tapi kemudian karena putus, sekarang mau ngawiti lagi itu sulitnya bukan main. Padahal kadang-kadang kangen ingin baca Quran habis subuh paling enggak 1/4 jam. Nah, itu kangen. Cuma karena sudah pernah putus ya, sekarang mau dimulai lagi itu sulit. Sulit. Karena itu kalau sudah punya amalan ibadah, dijaga jangan sampai putus. Insya Allah nanti bisa terus lagi. Kan kemarin sudah diceritakan. Ahab gula amali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai sama Allah SWT itu adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya, termasuk kita ngaji semacam ini, ya syukur bisa rutin. Meskipun ngajinya sebentar, insya Allah nanti menjadi amal yang utama. Ya, tapi saya kemarin itu minta maaf ya, tidak ngaji hari Rabu itu, soalnya hujan deras, kesel, capek, anak pondok tak liburkan juga. Jenengan juga tak liburkan. Jadi habis buka, sebelum sholat isya saya tidur bangun jam 2 saking capeknya itu. Gitu loh. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah selesai anak pondoknya. Jadi insya Allah nanti minggu depan hari Rabu kita bisa mulai ngaji jam 9. Nah, jam 9 sudah bisa mulai. Jadi tidak terlalu malam. Nah, ini sudah selesai. Rencana kemarin tuh anak pondok ngaji itu mau tak selesaikan 2 hari, ternyata anak sudah tidak sabar, minta 1 hari selesaikan. Jadi saya ngaji di pondok kemarin itu terakhir jam 8 itu sampai jam 10 kurang. Jadi baca 10 halaman sambil ngebut semacam itu. Anak pondok senang, langsung khataman soalnya.
Sudah angen-angen liburan soalnya. Asal niat ya kan ngaji terus-terusan kan bosan Mas. Mulai awal Ramadan sampai baru kemarin itu padahal sudah libur 2 kali. 2 kali itu gara-gara yang pertama yang biasa sakit, yang kedua juga sakit lagi ya. Sore juga, Itu Pak. Sore juga ngaji, Pak. sore saya sudah tidak ngaji Mas. Sore itu ya masih ngaji tapi cuma seminggu 2 kali di Pak Ufda di Wonorejo sana. Nah, kalau habis subuh biasanya dulu saya di Pondok Gang 2, Gang 3 jatahnya diminta Pak Agus Maimun ya tak serahkan lah. Ada yang isi alhamdulillah saya bisa istirahat gitu loh. Nah, asal satu. Nah, jadi kemarin di Pondok Gang 2 itu ngaji kitab tafsir Yasin Hamami, halamannya tidak banyak, cuma 56 halaman. Satu hari ngajinya 3,5-4 halaman semacam itu. Nah, ya anak pondok bisa manin enggak? Oh, alam suap kan gitu kan. Asal satu kayak nomor telu. Nardor tu ningali sapa aku ila hadal kholqi marang ikilah makhluk. Waro itu moko ningali sapa aku kula wahidin ing saben-saben suci. Yas'a iku usaha sapa wong. Wayat abalan mayahake sapa wong fi tahsili sain ing dalem ngasilake suci-suci min hutamid dunya saking bagian dunia. Wa ma tahassalu lan utai perkara tahassalu kang ngasilake sapa makhluk alaihi ing atase ma hafiduhu moko padha njaga sapa makhluk bu ing ma. Wa fariulan padha bungah sapa makhluk di iklan ma. Idon nihim krana penyanane makhluk annaum ing setune makhluk iku tahsilu iku ngasilake sapa makhluk ala sain ing atase suci-suci. Summa nazar tu moko keri-keri ningali sapa aku. Fi qauli ta'ala indam ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma utai perkara indakum kang tetep ing dalam sanding sira kabeh iku yanfadu iku entek apa mak. Wa malan perkara indallahi kang tetep ing dalam sanding Allah itu bagian iku tetep. Wa ma hasal tu lan utai perkara moko utai perkara asal tu kang ngasilake sapa aku ing mak. Wa jamak tu lan ngumpulake sapa aku ing mak. Fi sinina ing pirang-pirang tahun tasaddaq tu sedekah sapa aku bi kelawan mak alal fuqara ing atase wong fakir wajal tu lan dadekake sapa aku ing mak wadiatan ing simpenan ing titipan indallahi ing dalam sandingan Allah liyakuna supaya ana apa mak li anggone ingsun indahu ing dalam sanding Allah itu bagian ku tetep wazadan lan sangu mudkhoran kang den simpen li akhirati marang akhirat. Kemudian yang ketiga, saya melihat banyak makhluk itu berusaha keras, bersusah payah untuk menghasilkan harta di dunia ini. Dan kemudian ketika mereka menghasilkan harta, mereka menjaganya bukan main. Mereka senang dengan apa yang didapatkan karena mereka merasa mendapatkan sesuatu. Tapi saya lihat di Al-Quran, ada firman Allah yang berbunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Sesuatu yang di samping kamu itu akan hilang, tapi sesuatu yang di sisi Allah itu akan tetap. Maka saya yakin bahwasanya Allah itu benar. Maka apa yang saya dapatkan dari kerja, apa yang tak kumpulkan bertahun-tahun, tak sedekahkan kepada orang-orang fakir dan tak jadikan simpanan di akhirat nanti. Ini yang benar. Sedekah yang benar itu ketika kita sedekah, kita sudah tidak mikir dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia 10 kali lipat atau berapa puluh kali lipat, tidak dipikir karena sudah dijadikan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semacam dakwahnya siapa Yusuf Mansur itu, Anda sedekah 100.000 10 kali lipat 1 juta itu matre itu. Dakwahnya orang matre. Nah, karena apa? Karena memang benar Al-Quran mengatakan manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Tapi harus diingat, itu kalau dia beramal ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan beramal kemudian mengharapkan dapat bagian 10 kali. Itu namanya sudah tidak ikhlas lagi. Nah, paham ya? Nah, karena itu sedekah itu ada ilmunya. Jangan, wah, Anda sedekah dapat 10 kali lipat, Anda sedekah 1 juta dapat 110 juta. Wah, itu hitungan orang matre. Nah, hitungan orang matre. Itu tidak benar. Cara sedekah semacam itu tidak betul. Sedekah yang betul ya semacam ucapannya Imam Hatim itu. Jadi kalau saya mau sedekah, saya memberikan uang saya ke fakir miskin, itu jadikanlah titipan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap-harap dibalas di dunia 10 kali lipat, 70 kali lipat, dan sebagainya. Jangan semacam itu. Paham ya? Nah, yang benar semacam itu. Nah, jadi kita jangan sedekah karena ingin dapat balasan.
Gitu kan? Tapi kalau kita sudah yakin betul dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya akan dibalas sama Allah. Jadi pernah ada suatu kejadian. Ada seorang apa namanya? Seorang kiai ulama tabiin itu sedekah satu roti kepada orang fakir miskin. Ya kemudian beberapa waktu kemudian datanglah orang ngasih dia roti. Ketika dihitung, loh jumlahnya kok cuma 9. Ah ini keliru mesti. Maka dia ngomong sama yang beri, Pak, ini betul ya cuma 9, nggak 10. Maka yang ngantar ngomong, iya mang 10, tak sembunyikan satu. Karena apa? Karena dia berpedoman manja bil hasanati falu aswa asdalia. Siapa yang bersedekah 1 kali dapat 10 kali lipat. Cuma ketika dia sedekah pertama kali itu ikhlas lillahi ta'ala, enggak ngarep-ngarep gitu loh. Tapi kemudian ketika dia apa namanya dapat balasan, dia yakin mestinya 10 kali kok kurang ya, berarti ini ada yang korupsi. Oh, jadi zaman dulu itu ada pembantu yang korupsi juga ada. Ketahuan sama kiainya tadi, sama tabinya tadi. Ar-Rabi'atu. Oh, kala ngucapin sapa sakik ahsanta bagus sapa sira. Ar-Rabi'atu ta nomor 4. Ini sedune ingsun. Nador tu ningali sapa ingsun fi hadal alami ing dalem mikira alam. Para itu moko ningali sapa ingsun kauman ing kaum. Ya dunnuna padha nyono sapa kaum anna sarafal insani. Sedune kemuliaane wong. Wa izzahulan kemuliaane wong bikasratil aqaribi kelawan akeh pira-pira kerabat. Wal asyairan pira-pira kelompok. Wayah takhirunan padha bungah, padha sombong sapa wong bi kelawan kasratul tadi. Kasratul aqarib wal asair. Wa qauman tak kaum ya dunnuna padha nyono sapa kaum anna sarafal insani. Setuhune kemuliaane wong. Wa kibriya ahulan keagungane wong iku bikas rotil amwali kelawan akeh bondo. Wal awali dilan pira-pira anak. Fakta rumaka sapa guguan atau sombong sapa wong dia kelawan bondo lan anak. Bapak dolan sebagian ya dunnuna padha nyono sapa wong annal izzata ing sedaya kemuliaan wasarafalan kemuliaan bil godobi kan muring-muring wasabilan misui wadar bilan mukul wasafkid dama ilan ngilekake geteh. Faftahur maka padha sombong guguan sapa wong bidalika kan mengkono-mengkono muring-muring dan seterusnya. Wa nadhar tulan ningali sapa ingsun fi qauli ta'ala ing dalem tawi Allah taala. Inna akramakum sedune kang paling mulya sira kabeh indau ing dalem sanding Allah iku atqakum kang paling takwa sira kabeh. Palim tumeka ngerti sapa aku Al-Qur'ana ing sedune Al-Qur'an hakun iku bener wa anna dunal khalqi lan sedune penyanane pira-pira penyanane makhluk khotoan niku salah. Fahtartu moko milih sapa aku at-taqwa ing takwa hatta aku singgo ana sapa aku indallah ing dalam sandingan Allah iku minal mukramina iku saking wong kang den mulyaake. Kemudian Hatim berkata, faedah keempat itu saya melihat bahasanya di alam ini, di dunia ini ada kaum yang menyangka bahasanya kemuliaan seseorang itu karena banyak kerabatnya, karena banyak kelompoknya. Ada juga yang menyangka kemuliaan seseorang itu karena hartanya, karena banyak anak. Ada juga yang menyangka kemuliaan itu kalau dia itu bisa marah-marah sama orang lain, bisa misuh-misuh, bisa mukul dan lain sebagainya. Ini penyakitnya pejabat ini. Nah, Anda lihat ya, ada beberapa pejabat yang baru jadi gubernur, wali kota, marah-marah anak buahnya. Oh, maka itu tidak pas. Kenapa tidak pas? Oh, kalau ingin marah-marah itu seharusnya rapat, dikumpulkan, kemudian orang yang bersangkutan dipanggil sendiri juga bisa dimarahi. Ya. Jangan marah-marah di depan umum, jangan marah-marah di depan wartawan dan sebagainya. Itu bisa-bisa cuma acting saja. Nah, gitu kan. Jadi ada orang yang menyangka kemuliaannya itu dengan cara marah-marah semacam itu. Tapi kemudian aku melihat bahasanya Al-Quran berkata, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu adalah imtisalul awamir wastiwabun nawahir. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sulit sekali. Nah, kalau menjalankan perintah itu kadang kita bisa. Tapi kalau menjauhi larangan kadang-kadang kita tidak bisa. Namanya kepleset sama setan tuh bisa jadi. Jangankan santri, yang namanya kiai aja bisa kepleset. Ulama aja bisa kepleset. Begitu kan? Apalagi kalau sudah berurusan dengan dunia. Ya, jadi aku tahu kata Hatim, bahasanya Al-Quran itu benar dan persangkaan para makhluk itu keliru.
Karena itu saya milih takwa. Saya supaya saya jadi menjadi orang yang punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini tidak berkaitan dengan ilmu. Banyak orang yang ilmunya tinggi, banyak yang ngajinya pintar, tapi tidak bertakwa juga ada. Ada yang ngajinya cuma sekedar saja, tapi dia kemudian mengamalkan, maka dia tetap bisa lebih hebat daripada ustadz atau kiai tadi. Karena itu jangan meremehkan orang-orang yang kurang pintar ngajinya. Bisa jadi mereka lebih berdakwah daripada kita. Itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngucap sapa sakik kun sapa sakik ahsanta bagus siro. Al-khamisatu kita teruskan dulu ya. Nanti kalau sudah yang kelima ini kita tutup dulu. Al-khamisatu kang nomor 5. Nadortu ningali sapa aku ila hadal khalqi marang ikilah makhluk. Para itu maka ningali sapa aku kauman ing kaum. Yo begitu iku muring-muring sapa kaum. Wayah sudulan hasud sapa wong. Sapa keliru tuh. Yo begitu muring-muring wayah sudulan hasud sapa ba'dum sapa sebagian, ba'dan ing sebagian liya. Bisa babi hubil mali lawan sebab seneng dunya. Wal jailan pangkat. Wa inni lan tu ingsun nador tu ningali sapa aku fi qauli ta'ala ing dalem dewe Allah ta'ala. Nahnu qasamna bainahum, nahnu utai kita iku qasamna bagi sapa kita bainahum ing dalem antarane makhluk. Ma'isatahum ing pengupa jiwane makhluk fil hayati dunya ing dalem urip dunya. Wa inni lan ingsun alim tu ngerti sapa aku anna hadhil kismata ing setune ikilah bagian sabitatun iku tetep fil azali ing dalam zaman azali lah tiaro ora ana pemilih iku maujud li ahadin kang wong siji fihi ing dalam kismah pama hasatu maka ora hasud sapa aku ahadan ing wong siji ba'du ing dalam sakwise warodi tunanila sapa aku bikismatil barik lan bagiane pangeran ta'ala wastolah tu lan berdamai sapa aku ma ahli dunia serta ahli dunia. Jadi faedah yang kelima, saya melihat bahwasanya banyak orang-orang itu yang benci dengan orang yang lain, hasud dengan orang yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara harta, gara-gara pangkat. Kadang-kadang ada orang yang miskin, lihat orang kaya, marahnya bukan main. Itu mungkin korupsi, itu mungkin apa? Jangan buruk-buruk sangka semacam itu. Kadang-kadang ada orang yang baru masuk di sekolah atau apa, ternyata diangkat jadi pegawai negeri. Sedangkan yang sudah bertahun-tahun tidak diangkat. Akhirnya yang nggak diangkat merasa nih, wah itu paling pakai duit, suap, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya hasud. Nah, kemudian Imam Hatim berkata, saya lihat Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Allah itu sudah membagi mata pencarian kita masing-masing di dunia ini. Jadi tidak usah iri. Kita tidak usah iri dengan orang yang kaya. Kita tidak usah iri dengan orang yang punya pangkat dan sebagainya. Karena sudah dibagi masing-masing. Kalau kita bisa hidup semacam itu, hidup kita menjadi tenang. Saya itu tidak pernah iri sama orang-orang yang kaya. Teman-teman saya banyak yang kaya, tapi saya tidak pernah iri. Jadi ngumpul ya biasa. Nah, itu. Kemudian saya juga punya banyak teman-teman yang punya pangkat macam-macam tinggi. Dan saya pun tidak iri pada mereka. Maka hidup kita menjadi tenang. Semacam itu. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu menjadikan saya pedagang, menjadikan Mas Wulub itu juga punya pekerjaan semacam itu. Pak Nuryo tukang pisau, Mas Alan itu tukang susu, pegawai susu, itu ada faedahnya masing-masing. Semuanya ada manfaatnya. Kita tidak tahu. Dan kita tidak usah terlalu iri dengan kehidupan orang lain. Karena rezeki sudah dibagi sama Allah SWT, tidak akan tertukar. Kadang itu saya, kalau lagi malas, toko tak tutup itu dicari orang. Kadang ditunggu sehari sampai sore, ya sepi juga tak pernah. Tapi kadang kita tutup tambah dapat rezeki. Yang namanya rezeki itu tidak akan kemana-mana, akan mengejar Anda. Yang penting kita berusaha, insya Allah dapat rezeki dari Allah SWT. Dan jangan iri, hasud pada orang yang sukses dari kita. Ya kita cari ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa sukses seperti mereka. Kalau iri ya nanti jadi pergi ke dukun, pergi kemana, ya repot. Paham ya? Kola, dapat dari bawahnya Mas, baca dulu. Kola sakikun, mesti ada kola sakik. Ahsan bagus siro. Kita tutup dulu.